Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di Metsi. Di video kali ini, saya akan menunjukkan tentang konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan hal ini. Ya, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan dengan menyamakan penyebut di antara dua atau lebih pecahan. Tapi, apakah kalian tahu asal-usul dari pecahan yang telah kalian kerjakan? Kalau belum tahu, nonton video ini sampai habis ya. Jadi, aturan pertama dan yang paling utama, jika ingin menjumlahkan dan mengurangkan pecahan adalah melihat apakah pecahan yang ingin dijumlahkan dan dikurangkan semuanya sama besar. Jadi di sini sudah ada bagian pecahan dengan ukuran yang berbeda. Jika penyebut berbeda dapat dilihat pada gambar. Di situ ada dua bagian, maka besar kecilnya bagian yang akan kita hitung juga berbeda, sehingga kesulitan untuk menggabungkan untuk dijumlahkan. For your information, yang berwarna merah itu pecahannya guys. Oleh karena itu, ukuran dari bagian-bagian harus disamakan. Caranya perhatikan pada persegi panjang yang satu, yang berjumlah 3/8. Karena persegi panjang satunya ada garis mendatar, maka kita tambahkan satu garis mendatar di tengahnya. Di tengah-tengah bagian yang pertama yang 3/8, sehingga membagi dua setiap bagian. Banyak bagian yang merah sekarang menjadi 6 dan banyak bagian seluruhnya menjadi 16. Maka angka 3/8 menjadi angka atau pecahan 3/8 menjadi 6/16. Sama halnya dengan bagian sebelahnya, pada bagian 1/4 kita tambahkan garis tegak seperti gambar 3/8 sehingga dua bagian tersebut terbagi menjadi 4/4. Lalu dapat kita lihat pada gambar bagian merah menjadi 4 dan bagian seluruhnya menjadi 16. Sehingga yang awalnya 1/4 menjadi pecahan 4/16. Nah, sekarang dua bagian pada dua persegi panjang telah sama, maka dapat digabungkan bagian yang merah ke persegi panjang lainnya. Coba kita lihat pada gambar, kita geser dan dapat kita hitung jumlahnya. Sekarang, jumlah bagian merah atau kotak yang kita hitung yang disebut pembilang berjumlah 10. Bagian seluruhnya tentunya berjumlah 16, sehingga kita punya 10/16. 10/16 punya faktor yang sama, sehingga dapat disederhanakan. Kita dapat menyederhanakan dengan mengambil secara berselang garis tegak, sehingga yang merah menjadi 5 bagian dan bagian seluruhnya menjadi 8, sehingga dapat kita lihat bahwa pecahan tersebut menjadi 5/8. Oke, next kita lanjut ke pengurangan pecahan. Di sini kita mengambil pecahan yang berbeda seperti tadi, ada 3/8 dan 1/4. Jadi, seperti yang telah saya sampaikan tadi, jika penyebut berbeda dapat dilihat pada gambar, maka besar kecilnya bagian yang akan kita hitung juga berbeda, sehingga kesulitan untuk menggabungkan untuk dikurangkan atau dioperasikan. Oleh karena itu, ukuran dari bagian-bagian tersebut harus disamakan. Caranya, perhatikan pada persegi panjang 3/8, seperti gambar atau pola sebelumnya, yaitu 3/8. Kita lihat pada bagian 1/4. Pada bagian 1/4 ada garis mendatar. Jadi di bagian 3/8 kita tambahkan satu garis mendatar sehingga membagi dua bagian setiap bagian. Banyak bagian merah sekarang menjadi 6 dan banyak bagian
seluruhnya menjadi 16. Maka angka 3/8 menjadi 6/16, sama seperti yang tadi. Nah, begitu pula dengan bagian sebelahnya atau yang lainnya, yaitu bagian 1/4. Kita tambahkan garis tegak seperti 3/8, sehingga dua bagian tersebut menjadi 4, terbagi menjadi 4 bagian dan 4 bagian. Sehingga yang merah menjadi 4 dan bagian seluruhnya menjadi 16. Yang awalnya 1/4 menjadi 4/16. Nah, lalu kita udah dapat nih 6 bagian 6/16 dan 4/16. Di sini adalah pengurangan pecahan. Jadi, pecahan yang berwarna merah, yang bagian pertama berjumlah 6 dikurangi pecahan yang kedua yang 4, jadi 6 dikurangi 4 sama dengan 2, sehingga dihasilkan 2/16 pada bagian tersebut. Lalu kita ambil garis tegak secara berselang, sehingga menghasil dari 2/16 menjadi 1/8, seperti di gambar. Nah, itu tadi adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi di sini masih ada yang belum ngerti atau bagaimana nih? Tinggal komen di kolom komentar ya guys. And jangan lupa like, comment, and subscribe. Cara menghitung penjumlahan sesuai peraga tadi. Jadi begini, 3/8 tambah 1/4. Kita menyamakan penyebut. Kita akan mencari dulu 8 perkalian 8, yaitu 8, 16, 24, dan 32. Setelah itu ada penyebutnya 4. Kita akan memasukkan perkalian 4, yaitu 4, 8, 12, 16, dan 20. Di sini dapat kita lihat bahwa yang sama adalah angka 8 dan angka 16. Lalu kita akan mengambil bagian paling kecil, yaitu 8. Next, sini menjadi 3/8. Kenapa menjadi 3/8? Karena penyebut dikali 1, maka pembilang juga dikali 1. Yang artinya bahwa jika 8 dikali 1, di bawah yang bawah dikali 1, maka di atas juga dikali 1. Lalu ditambah 2/8. 2/8 ini didapat dari berapa perkalian 4 yang hasilnya menghasilkan 8. Lalu pembilangnya juga dikali 2. Nah, sehingga mendapat 1 kali 2 sama dengan 2. Lalu ketika sudah menyamakan penyebut, pembilang kita bisa jumlahkan atau bisa kita operasikan. 3 tambah 2 menjadi 5. Oke, kita lanjut menggunakan persamaan 16. Karena kita telah mendapatkan tadi dua persamaan, yaitu 8 dan 16. Karena sama-sama 16, maka dari mana dapatnya 16, yaitu 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, jika penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga langsung saja ditambah dengan 4/16. Nah, 4/16 itu didapat dari 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4, yaitu 1 kali 4 sama dengan 4.
Oke, kita mendapatkan hasil ketika penyebutnya telah disamakan, maka pembilangnya tinggal dioperasikan, yaitu 6 tambah 4 sama dengan 10. 10 per 16. 10 per 16 dapat dibagi 2 sama dengan 5 per 8. Nah, menyamakan penyebut tidak harus dengan KPK, tetapi yang penting dengan kelipatan persekutuan dari kedua penyebut yang dijumlahkan. Jadi bagaimana teman-teman?